Waktu demi waktu, hari demi hari, tak terasa sudah setahun lebih kita belajar dari rumah. Bersahabat dengan jarak, berdamai dengan segala keterbatasan yang ada. Pandemi COVID-19 merenggut banyak hal dari hidup kita. Kesedihan datang silih berganti karena kabar duka yang datang tak henti-henti. Belajar dari rumah pun menjadi rutinitas kita setiap hari. Tentu dengan berbagai kondisi yang harus kita hadapi. Tak mudah memang, hingga seringkali rasa lelah dan rasa jenuh pun datang silih berganti. Lantas, akankah kita berhenti untuk mengejar mimpi? Tentu tidak. Bukankah kita begitu kuat? Bukankah kita begitu hebat? Kita kuat dan kita hebat karena mampu bertahan hingga di titik ini. Oleh karena itu, menyerah bukan opsi terbaik, bukan? Sesulit apapun keadaan ini, kita harus tetap berjuang. Karena kita kuat, kita hebat, dan kita istimewa. Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam hayati. Keanekaragaman hayati tersebut berupa buah, sayuran, dan rempah-rempah. Buah dan sayur merupakan hasil pertanian yang sangat mudah rusak jika tidak dilakukan penanganan dengan tepat. Oleh karena itu, penanganan yang tepat sangat penting dilakukan untuk menjaga kualitas produk pangan hasil pertanian tersebut. Penerapan teknologi dalam penanganan produk juga sangat penting untuk mengendalikan mikroorganisme yang ada dalam produk pangan, serta dapat memperpanjang umur simpan produk sehingga produk pangan dapat didistribusikan dan dinikmati oleh masyarakat. Hot treatment merupakan salah satu teknologi yang dapat diterapkan dalam penanganan produk pangan. Hot treatment sendiri ialah perlakuan menggunakan suhu tinggi untuk mengurangi atau menghilangkan mikroba pada produk pangan. Perlakuan ini termasuk salah satu proses yang wajib dilakukan untuk menjamin konsumen agar tidak terkena foodborne disease. Sebelum kita melangkah ke pembahasan yang lebih jauh, kita harus tahu dulu apa pengertian dari hot treatment. Jadi, hot treatment itu sendiri atau perlakuan dengan suhu tinggi adalah suatu proses pengolahan bahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi yang bertujuan untuk menghambat, mematikan, ataupun mengurangi jumlah mikroorganisme dalam suatu bahan makanan. Nah, selain itu, tujuan lain dari pengolahan dengan suhu tinggi yaitu menambah rasa, warna, aroma, dan tekstur. Adapun jenis-jenis pengolahan dengan suhu tinggi diantaranya yaitu blanching, sterilisasi, pasteurisasi, perebusan, penggorengan, pemanggangan, dan lain-lain. Adapun hal penting yang terjadi selama pengolahan dengan suhu tinggi adalah destruksi mikroorganisme dan inaktivasi enzim yang tidak dikehendaki. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip hot treatment pada bahan pangan. Perlakuan hot treatment pada bahan pangan melibatkan proses pemanasan pada berbagai variasi suhu dan waktu. Perlakuan panas yang sering digunakan antara lain dengan menggunakan air panas atau hot water treatment, uap panas atau vapor heat treatment, dan udara panas atau hot air treatment,
Ya, dengan metode ini akan mencegah atau memperlambat kerusakan akibat mikroba, menghambat atau mencegah laju proses autolisis pada bahan pangan, dan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan, termasuk serangan hama. Nah, pada dasarnya tujuan utama dari proses pengolahan dengan suhu tinggi yaitu untuk memperpanjang masa simpan produk pangan yang mudah rusak dan meningkatkan keamanannya selama disimpan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah mekanisme proses perlakuan panas atau hot treatment pada bahan pangan. Secara umum, proses perlakuan panas atau hot treatment yang sering dilakukan pada bahan pangan terbagi menjadi beberapa proses perlakuan, seperti blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Blanching sendiri adalah proses pemanasan bahan pangan dengan uap air panas secara langsung pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama kurang dari 10 menit. Tujuan blanching dapat berbeda-beda tergantung dari proses yang dilakukan. Dalam proses pengeringan dan pembekuan, blanching dilakukan untuk mengaktifasi enzim yang tidak diinginkan. Sedangkan di dalam proses pengalengan, blanching ini dilakukan untuk menghilangkan gas dari dalam jaringan dan menaikkan suhu awal bahan sebelum dilakukan proses sterilisasi. Selanjutnya adalah pasteurisasi. Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan pada suhu tertentu yang dimaksudkan untuk membunuh sebagian kuman patogenik yang ada dalam pangan, dengan seminimum mungkin kehilangan gizi dan mempertahankan semaksimal mungkin sifat fisik dan cita rasa dari bahan pangan tersebut. Nah, yang terakhir adalah sterilisasi. Sterilisasi adalah proses perlakuan pemanasan pada suhu tinggi yang dilakukan pada bahan pangan dengan tujuan untuk membunuh semua jenis mikroorganisme yang terdapat dalam bahan pangan, baik yang termasuk patogen maupun tidak. Sterilisasi alias pembunuhan mikroorganisme ini dilakukan dengan suhu yang sangat tinggi. Para ahli pada ahli pangan umumnya mematok waktu sterilisasi minimal pada suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Nah, itu tadi beberapa contoh dan beberapa bagian dari mekanisme proses perlakuan panas atau hot treatment yang biasanya dilakukan pada bahan pangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa proses perlakuan panas atau hot treatment yang sering dilakukan pada bahan pangan itu terbagi menjadi beberapa proses perlakuan, seperti blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Berikut adalah contoh penerapannya. Yang pertama adalah blanching, yaitu suatu cara atau perlakuan pemanasan tipe pasteurisasi yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit dengan menggunakan air panas atau uap. Untuk sayuran, biasanya proses blanching dilakukan dengan menggunakan air panas atau steam, sementara untuk buah biasanya dilakukan dengan menggunakan larutan kalsium. Penggunaan larutan kalsium ini bertujuan untuk mempertahankan tekstur buah melalui pembentukan kalsium pektat. Yang kedua adalah pasteurisasi, yaitu proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh mikroorganisme merugikan seperti bakteri, protozoa, kapang, dan kamir. HTST adalah metode yang paling umum dan banyak digunakan dalam sistem pasteurisasi di Amerika Serikat. Plat logam dan air panas digunakan untuk memanaskan susu dengan cepat. Suhunya 161 derajat Fahrenheit selama tidak kurang dari 15 detik. Susu tersebut kemudian didinginkan dengan cepat. Ini adalah proses yang jauh lebih cepat dan hemat energi daripada metode batch, tetapi beberapa kritikus mengklaim bahwa memberikan rasa yang terlalu matang pada susu tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah sterilisasi, yaitu suatu cara yang bertujuan untuk membuat makanan menjadi lebih awet. Prinsip dasar sterilisasi sebenarnya sederhana, yaitu memperpanjang umur simpan bahan pangan dengan cara membunuh mikroorganisme yang ada di dalamnya. Sterilisasi alias pembunuhan mikroorganisme ini dilakukan dengan suhu tinggi. Para ahli pangan mematok waktu sterilisasi minimal suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit karena beberapa spora bakteri mempunyai resistensi atau ketahanan panas yang tinggi. Salah satu produk yang melalui proses sterilisasi adalah produk makanan kaleng.
Sterilisasi produk pengalengan perlu diatur sesuai dengan dimensi dan ukuran kaleng. Pada produk kaleng, suhu dan waktu sterilisasi yang dilakukan juga jauh lebih tinggi daripada suhu sterilisasi standar, karena panas yang mengalir dari luar ke dalam kaleng tergolong lebih lambat. Berikut ini adalah contoh penerapan hot water treatment yang disajikan dalam bentuk video. Dalam video tersebut dapat kita lihat buah yang sebelumnya telah dipanen dimasukkan ke dalam alat yang berisikan air panas untuk kemudian direndam selama beberapa saat. Pada alat tersebut sebelumnya telah diatur suhu yang digunakan dan waktu yang digunakan. Perendaman dengan air panas pada buah bertujuan untuk mematikan mikroorganisme yang tidak tahan terhadap panas yang melekat pada buah tersebut dan juga untuk membersihkan atau menghilangkan getah yang melekat pada kulit buah tersebut. Nah, dalam video dapat kita lihat buah yang sebelumnya telah direndam selama beberapa saat akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap penyortiran. Pada tahap tersebut juga sekaligus dilakukan penormalan suhu buah sesuai dengan suhu awalnya. Tahap ini dilakukan sebelum buah lanjut ke tahap pengemasan.